Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu kalau saya duduk. Ya, seminggu yang lalu saya kena penyakit yang namanya rangkuti. Itu lebih hebat dari penyakit COVID-19. Rangkuti itu ramusuk karena kurang tidur. Iya. Ya. Jadi tadi malam juga baru pulang, jadi masih goyang-goyang ini Makassar ya. Izinkan saya untuk duduk. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti insyaallah akan menjumpai mati. Jadi bapak dan ibu, keluarga yang berduka, terutama saudara, kemudian keponakan, sepupu, dan kita semua yang hadir. Apa yang dialami oleh almarhumah inilah yang disebut dengan sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kenapa demikian Ustadz? Oleh karena almarhumah ini miliknya Allah yang telah dipinjamkan kepada keluarga selama kurang lebih 62 tahun. Dan peminjaman ini tidak ada kontrak karyanya. Allah pinjamkan dengan segala suka dan dukanya bersama dengan keluarga sampai kemarin almarhumah meninggalkan dunia ini. Yang jelas Bapak Ibu bahwa kepergian dan kematian almarhumah ini hanya persoalan waktu. Kita juga semua yang hadir ini pasti akan mengalaminya. Kenapa? Karena kita semua ini adalah camat. Apa itu camat? Kurang keras. Apa camat? Ya, lebih keras lagi. Apa itu camat? Kalau mati. Ya, duluan maki. Iya. Kalau Bapak Ibu tidak mau duluan, biarlah nanti Ustadz Agung belakangan. Kenapa Ustadz? Karena kalau Ustadz duluan meninggal, siapa yang mau ceramah taksiyah? Kalau hanya protokol dan yang mengaji banyak digantinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, karena kita ini adalah makhluk yang bernyawa, semua adalah milik Allah, maka Allah berpesan, saya berikan kesempatan hidup kepadamu dengan catatan bahwa semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tercipta tunggal. Semuanya lengkap dengan pasangannya masing-masing. Contoh, inna fihal kissamawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya proses penciptaan langit dan bumi, ada langit, ada bumi. Tabe Pak Umar Loto. Kita kan kakaknya almarhumah. Pernah maki lihat itu tiang penyangganya antara langit dan bumi? Bapak-bapak sudah pernah melihat? Ibu-ibu? Tidak ada tiang penyangga antara langit dan bumi. Kenapa langit tidak runtuh? Dan kenapa bumi ini tidak berserak-serak? Kira-kira kalau tiang penyangga ini dilepas, masih mau duduk di bawahnya ini atap ya? Nah, ternyata antara langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Silih bergantinya malam dan siang, ada malam dan ada siang.
Kemudian pada ayat lain Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu inna halaknakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ingat Bapak Ibu, Allah hanya menciptakan dua golongan, laki dan perempuan. Tidak ada golongan menengah. Tapi Ustaz, dendra di sana tuh de beng de cong, bencong, de kadewe, kawe-kawe, apa rejo? Kenapa ada yang seperti itu? Ingat, itu bukan ciptaan Allah. Dalam ilmu sosiologi itulah yang disebut dengan patologi sosial. Penyakit sosial yang muncul karena kecenderungan hidup manusia. Lahir nih anaknya 3, laki-laki semua. Hamil yang keempat, dia persiapkan daster, dia persiapkan boneka dengan perkiraan yang lahir anak perempuan. Ternyata setelah lahir laki-laki lagi. Kenapa pakai daster lah kok iya? Main boneka, jadilah dia perempuan kelaki-lakian. Nah seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, Allah hanya ciptakan dua golongan, tidak ada golongan menengah. Jadi Bapak Ibu, kenapa Allah hanya ciptakan dua golongan? Supaya kita tidak bingung. Bapak-bapak pernah ikut salat jenazah Pak? Ibu-ibu sudah pernah disalati? Oh belum. Ya kan, kalau kita ikut salat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, maka doa pada takbir yang ketiga yang kita baca, Allahumma ghafir lahu. Kalau yang meninggal perempuan, Allahumma ghafir laha. Nah, kalau bencong yang meninggal, apa mau dibacakan? Ya? Nah, sangat double mi Ustaz. Allahumma ghafir lahu. Atau ganti Allahumma ghafir lahi. Ya? Nah, jadi ternyata Allah ciptakan itu supaya kita tidak bingung. Ya? Nah, begitu juga hidup ini ada pasangannya. Apa pasangannya jauh di sana hidup? Dia mau jauh di sana mati. Jadi kalau ada orang yang hidup lantas meninggal, itu peristiwa yang biasa-biasa saja. Yang luar biasa, kalau ada orang yang meninggal bangun kembali minta bakso. Nah, itu yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita ini yang kembali ke pangkuan Allah, maka kita doakan. Apa doanya? Ya Allah, terimalah hambamu dengan status husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang bisik-bisik, Ustaz, mana Sayyidinanya? Mari kita ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, tapi ini perlu dijelaskan. Yang mana yang ori Ustaz? Yang mana yang asli? Yang asli diajarkan oleh Nabi itu pada saat kita tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang asli. Nantilah setelah Nabi meninggal dunia, sahabat-sahabat pada menambahkan sebagai wujud rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, maka ditambahkanlah kata Sayyidina.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, jangan ada yang berkelahi gara-gara Sayyidina, ya. Pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina juga boleh. Dua-duanya boleh, ya. Sama juga itu dengan salat subuh. Ada yang berkelahi, yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Itu dua-duanya mau tidak kunut, mau kunut bukan persoalan. Yang persoalan itu yang tidak salat subuh. Nah, ini Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa sesudah orang meninggal itu akan ada pemeriksaan yang sangat teliti. Akan ada pemeriksaan yang sangat teliti. Dan pemeriksaan itu tidak ada pakai lagi backing-backingan. Ada ji omku, ada ji pasukanku kiwal, ada ji kelompokku. Tidak ada lagi yang begitu-begitu. Pokoknya rumusnya laha ma kasabat wa alaiha ma'tasabat. Coba sama-sama. Laha ma kasabat wa alaiha ma'tasabat. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan diperlakukan dengan baik. Dan siapa yang berbuat tidak baik, maka dia juga akan merasakan akibatnya. Bapak Ibu, saya mau cerita tentang apa yang terjadi di Tanah Suci tahun ini. Dengar. Ternyata sekarang ini berlaku aturan baru. Tidak boleh masuk ke Mekah kalau tidak ada kartu nusuk. Ya, biar ada tasrenya, surat jalannya. Kalau tidak ada kartu nusuknya, tidak boleh masuk kota Mekah, apalagi masuk di padang Arafah. Itu kemarin jadi persoalan karena koordinator catering Indonesia itu begitu di-scan oleh petugas kartu nusuknya merah, menyala merah, artinya tidak terkonek dengan sistem, maka dibawa dan dibuang ke Jeddah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya sempat berpikir beginilah kehidupan kita sesudah kematian. Kita akan diperiksa setiap individu dan pemeriksaan itu sangat teliti. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mumpung kita ini masih hidup secara keseluruhan, Allah berpesan, wa tasawwadu fa inna khairas sadid taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bu, Ibu, kemale ki jo pasar. Kalau mau ki pergi ke pasar, apa yang perlu Ibu persiapkan? Apa? Uang. Uang banyak bisa belanja banyak. Uang sedikit belanja sedikit. Nah, bapak-bapak, kalau mau naik sepeda motor, mau naik mobil, apa yang harus kita persiapkan? SIM, apalagi? STNK, apalagi? Bahan bakarnya. Kalau bahan bakar itu penunjukannya miring ke kanan rapat dengan garis hitam alias full tangki, maka perjalanan keendekan tidak ada persoalan. Pak Umar Loto bersiul-siul. Kenapa? Full tangki. Tidak ada kekhawatiran. Tetapi kalau penunjukan bahan bakar itu miring ke kiri, sejajar dengan garis merah, ada ndak ibu-ibu yang mau dibonceng oleh suaminya? Naik makide. Para nasangan. Komo, ada bensin naku kita, indalah mendorong. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, supaya kita nanti ini disambut oleh Allah dengan cara yang baik. Ya, baik ya. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita diingatkan berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau begitu Ustaz, bekal apa yang harus kita bawa? Nah, yang pertama, mumpung Allah beri kesempatan hidup kepada kita, maka kita diminta taqarrub ilallah, dekat-dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin bertambah umur, kemampuan itu semakin berkurang, betul? Nah, maka oleh sebab itu, sebelum semuanya dikurangi oleh Allah, manfaatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Caranya bagaimana? 1. Aqimis salah, tegakkan salat li zikri, untuk mengingat Allah. Saya mohon maaf ini, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi kalau tersinggung alhamdulillah. Ada di antara kita ini tubuhnya sehat, tetapi jiwanya tidak tenang. Kenapa? Dekut detu makutu masumbajan. Nah, bahkan ada yang salat itu menurut resep dokter 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Ada juga yang 3 kali sehari. Ada juga yang bapak-bapak anak muda nanti hari Jumat baru ketemu masjid. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada yang seperti itu ya. Di sini alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan ini Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir secara keseluruhan ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni sorga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Nah sekarang Bapak Ibu mau masuk sorga? Nah, saya tanya dulu. Kalau ada pesta pernikahan, bagaimana nasibnya salat duhur tak Ibu? Oh Ibu, bagaimana nasibnya salat duhur tak kalau ada pesta pernikahan? Dia hadiri pernikahan jam 10, selesai kurang seperempat jam 12, ya? Leka voting jam 1.30, salat duhur jam 12 lewat 10 menit, ya? Nah sekarang apa yang terjadi? Dia bertanya, Ustaz, haruskah aku lunturkan makeupku gara-gara salat? Nah, ini 200 ini Ustaz. Tuh, karena tidak mau luntur makeupnya, apa yang terjadi? Dia ikut lekak bunting, belum salat. Sampai di rumah jam 3:15. Apa langsung salat? Oh tidak, mar pos. Mari poso dulu. Pokoknya lonjor kaki. Nah, sesudah itu baru dia pergi berwudu. Begitu berwudu, berkumandang suara azan asar. Gembira sekali. Apa katanya? Ini bagus. Sekali merangku 2.30 terlampaui. 1 kali ki berwudu, didapat tommi lohor, diambil tommi asar. Nah, Bapak Ibu, saya lebih tua dari almarhumah ini. Saya sudah buka-buka Quran, buka-buka hadis, saya tidak pernah menemukan kebolehan menjamak salat gara-gara pesta perkawinan. Ibu, dari Bantak Bantaeng Kokeba, Komplek Kesehatan Bantak Bantaeng, pengantin diantar ke Imim, diantar ke Manunggal, diantar ke PowerPoint, diantar ke Kelaro, tidak ada alasan untuk menjamak. Tapi kalau pengantin diantar masuk endekan, apalagi masuk ke Bone, nah, atau naik ke Jeneponto. Ya, kalau sebut Jeneponto harus kencang, ya. Kalau Bone harus berlekok-lekok. Nah, itu status kita berubah. Kalau di Makassar namanya mukimin,
Kalau sudah keluar wilayah itu namanya musafir. Dan kalau musafir, jangankan menjamak, mengkasar pun boleh. Dengar, jama itu menggabung 2 waktu salat. Duhur 4, asar 4. Kalau mengkasar, maghrib 3, isya 2. Tapi ingat ibu, tidak semua salat boleh dikasar. Ya? Salat subuh dengan duha tidak boleh dikasar. Anaknya tanya, "Mama, sembahyang apa ki jam 6?" Dia bilang, "Sudah, subuh duha." Nah, sambung subuhnya dengan duhanya ya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah di sini, nggak ada yang begitu ya. Ini malam ini nggak ada yang begitu. Besok tompi subuh baru kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, mau selamat? Kurang kencang. Mau selamat? Nah, kalau mau selamat, sebelum bermikap berwudu terlebih dahulu. Sehingga kalau masuk waktu salat tidak ada lagi alasan untuk tidak salat. Ya, jadi bapak-bapak berwudu memang sebelum pakai jas. Ya, nah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada yang bertanya ibu-ibu, "Ustaz, tidak batal di wudu tak kalau bermikap?" Tidak batal. Kecuali kalau yang mikap ibu-ibu itu telur setengah matang. Ibu cantik nah. Kalau itu yang mikap ki batal wudu tak? Ya, iya. Makan minum membatalkan wudu? Tidak. Apa jipalek yang membatalkan wudu? Berhembus angin malam. Kalau sudah bunyi seperti itu, batal wudu. Kering apa basah? Nah, dengar. Kalau yang keluar cuma anginnya saja, maka boleh langsung berwudu. Tetapi kalau keluar itu lengkap dengan sampah-sampahnya, basah lagi, deci-dedi, ganti onderdil, bersihkan, baru berwudu. Ya, tidak boleh itu langsung berwudu. Kalau begitu, ganti semuanya, bersihkan, baru berwudu. Ya, nah, kenapa Ustadz jelaskan seperti ini? Karena kalau bapak ibu mau masuk surga, kan kata Nabi, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya pintu surga. Bagaimana mau masuk surga kalau kita tidak punya kunci? Ada Ustaz kunci serep, tidak ada pakai serep-serep di sana. Ya, nah maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ini mumpung Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka perbaikilah salat. Apalagi kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu tempat berkasih sayang antara hamba dengan sang pencipta. Bapak Ibu, halo. Mau disayang Allah? Nah, kalau mau disayang Allah, maka sayangilah Allah terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Salatlah untuk mengingat Allah. Makanya kita heran ini Bapak Ibu, beredar di YouTube itu. Ada orang yang salat tarawih 23 rakaat, waktunya 7 menit. Apa itu? Ini kutanya ki dulu ibu-ibu. Bu. Oh ibu. Kalau sama-sama ki bapaknya anak-anak mau cepat-cepat atau pelan-pelan? Iya. Karena kalau cepat-cepat tidak dinikmati. Bapak-bapak ini masih biasa makan palu basah. Contoh, masih kan? Kalau kita makan cepat-cepat terasa nikmatnya? Tidak terasa. Nah maka oleh sebab itu, jadikanlah kesempatan salat itu sebagai tempat bermesra-mesraan dengan Allah. Ini kan ada yang lucu itu kalau hari Jumat. Itu kalau panjang-panjang Tommy khotbah itu khotib kan. Berteriak itu di belakang jamaah. Amin. Tuh.
Baru kalau panjang bacanya Pak Imam, protes lagi. Coba bayangkan. Padahal kalau artis menyanyi tidak pernah batuk-batuk. Apalagi tuh kalau trio pinggul. Ya. Iya kan weh. Nah, maka oleh sebab itu mari Bapak Ibu perbaiki salata kalau mau disayangi oleh Allah. Satu, itu bekal yang paling utama. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita butuh yang namanya teman. Kita butuh yang namanya saudara. Kita butuh yang namanya kehidupan yang baik. Maka dengar, jangan sampai ada di antara kita yang selalu memutuskan tali persaudaraan. Sesudah kita beribadah kepada Allah, maka yang dibutuhkan itu adalah hablum minan nas warabatna ala qulubihim. Sambung-sambunglah tali persaudaraan dari hati ke hati. Saya mohon maaf ini, sekali lagi tidak bermaksud menyinggung. Kita kan selalu menyambung silaturahmi itu, menyambung persaudaraan dengan mata. Sehingga kita hanya menghargai orang kalau dia punya pangkat, kalau dia punya harta. Coba perhatikan kalau kita lihat orang bicara. Kalau dia bicara sama orang di atasnya, apakah dia tolak pinggang? Oh, natak aja lutuk nalakoya. Ya anu puang, itu coba bayangkan. Tapi kalau dia bicara sama lacundeke, agak telacok, itu coba bayangkan. Padahal Bapak Ibu, kalau Ibu bikin pesta perkawinan, siapa yang datang cuci piring? Istrinya Pak Camat? Istrinya Pak Lurah? Tidak ada, saudara-saudara kita. Maka oleh sebab itu perbaikilah hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Nah, ini Ustadz protokol, Ustadz Agung mau tanya, kenapa itu orang mati dimandi? Jawab Ki. Hah? Bisa mandi sendiri. Iya. Hah? Supaya bersih, itu jawaban syariatnya. Supaya dia suci sebelum dimakamkan. Tapi jawaban yang kedua, kenapa orang mati dimandi? Karena tidak bisa mandi sendiri. Nah, siapa yang mandi? Mati Bapak Anu. Biar Tommy mau mati ayam 1 ekor. Bodoh. Nah, siapa yang bilang begitu? Musuhnya. Saki Ibu Anu, mari kita pergi jenguk, kita doakan. Siapa yang bilang begitu? Temanna. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, begitu Ustadz Agung tinggal di komplek ini Pak, tahun 96 ya, 97 sampai 96, Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa, tapi yang saya perbaiki itu adalah persaudaraan. Ini apa yang terjadi? Salah kadangkala terparkir di depan pintu. Makanya di rumah saya itu Bapak Ibu sering ada kue siluman. Tidak di senindang bawa lah kok iya. Kita tidak tahu siapa yang bawa. Bahkan pertama saya pindah itu ada yang bawakan paria. Nah, camme ke paria. Ini Ustadz Agung kan paling tidak suka makan paria itu karena pahit. Tapi begitu saya terima, saya langsung bicara, alhamdulillah enaknya ini paria di kampung. Sampaikan salamku sama mama, terima kasih. Beredar di komplek, Ustadz Agung suka paria kampung. Coba. Iya, biar saya tidak senang, saya tetap terima. Apalagi kalau ada yang kirim mangga. Ini Ustadz Agung ini paling tidak bisa itu lihat mangga masak. Oh, itu kalau ada kiriman mangga masak, saya tidak simpan di kulkas, simpan di kamar. Khusus pokoknya. Ini sekilas info bagi bapak-bapak yang punya pohon mangga ya. Kalau beliau selalu kirimkan saya mangga masaknya ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perbaiki tali silaturahim. Kenapa?
Karena sesudah kita itu tidak berdaya, sakit, yang mendoakan adalah saudara-saudara kita. Sesudah kita dimasukkan ke alam kubur, maka kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Kecuali orang-orang yang kita perbaiki silaturahim itu akan selalu mendoakan kita. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tiba pada kesimpulan kemarin itu. Jadi coba bayangkan orang itu sudah petugas republik, begitu di scan merah, dibawa ke Jeddah, dibuang ke Jeddah. Coba bayangkan. Artinya ini sudah petugas negara. Bagaimana kita pertanggungjawabkan itu segala sesuatunya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari, mumpung kita masih hidup ini, jangan putuskan tali persaudaraan, apalagi berselisih berkaitan harta warisan. Di kana jangan ki. Kalau harta warisan Ibu, hei, harta itu ada rumusnya. Kejarlah daku, kau kutangkap. Dan ingat, kaki boleh sama melangkah, ya, tangan boleh sama mengayun, tapi rezeki itu berbeda-beda. Betul? Betul. Mau lihat contoh? Nah, ibu duduk, bapak duduk di depan saya. Alhamdulillah, rezekinya bapak hanya mendengar. Tetapi Ustadz Agung, alhamdulillah, ini duduk berhadapan dengan barongki, dadara. Itu coba bayangkan. Tetapi itu juga belum tentu rezekinya Ustadz. Iya. Siapa tahu sementara saya minum, ada yang angkat bosaraknya kamu kasih rezekiku. Dan kadang-kala seperti itu Pak. Kita sudah mau makan itu, tiba-tiba ada yang senggol jatuh. Kita harus sadar itu, bahwa ini Allah memberikan ketetapan, bukan untuk kita, ya. Makanya Bapak Ibu, kemarin itu banyak sekali pelajaran kita dapat di bandara. Nih, ada orang yang jo kampun nala koe di kana ada di kita jo nomor seri duit nah. Tapi begitu masuk bandara, visanya tidak keluar, nusuknya tidak datang. Kenapa? Padahal dia sudah bayar sampai 750 juta. Ada bahkan yang sudah bayar 1 miliar tidak keluar-keluar. Nah, maka oleh sebab itu mari kita perbaikilah tali persaudaraan satu di antara kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan, siapa yang mau dipanjangkan usianya, dibanyakkan rezekinya, maka sambunglah tali persaudaraan. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, hidup ini kan tidak selamanya. Hidup ini kan hanya untuk sementara. Maka karena hidup ini untuk sementara, cari ridhonya Allah. Ada itu biasa yang kita baca dalam doa iftitah. Ayo sama-sama kita baca. Kul inna salati. Ayo sama-sama. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku tidak aku peruntukkan kecuali untuk mencari ridhanya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini wala talbisul haqqa bil batil, pisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nih, ada itu motto, biar sedikit yang penting halal dan berkah daripada banyak tapi bikin susah. Tapi kalau Ustadz Agung tanya ibu-ibu, mau yang mana ini? Ibu bapak, sedikit halal atau banyak tapi haram? Banyak dan halal. Tuh, coba kita dengar ibu-ibu. Katanya biar sedikit yang penting haram. Atau Ustadz ulang,
Sedikit halal atau banyak dan halal? Banyak dan halal. Hah? Ambekmu Ami. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mulailah sedikit-sedikit. Ini mohon maaf ini, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sudah rasakan hidup ini bahagia 20 tahun. Kenapa saya rasakan bahagia 20 tahun? Karena saya kembalikan semuanya kepada Allah. Kadangkala sudah di hadapan saya, sudah untuk saya, tapi ada yang lebih butuh. Silahkan kembalikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap rezeki itu hanya pada satu tempat. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan turunkan rezeki itu dari berbagai tempat yang kadangkala kita tidak tahu dari mana datangnya. Ya, yang penting sekarang ini belajarlah ikhlas dan sabar. Belajar ikhlas dan Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Jadi ini jangan ada yang marah-marah kalau disuruh salat. Jangan juga ada yang marah-marah kalau panjang-panjang bacanya Pak Imam. Itu satu. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Bu, Ibu, dibuka pintu sorga, ternyata yang paling banyak isinya sorga adalah ibu-ibu, ya. Tidak ada wanita dalam sorga, ibu-ibu yang ada, ya. Nah, tapi begitu dibuka kuncinya pintu neraka, yang paling banyak adalah wanita. Apa yang menyebabkan wanita itu menjadi penghuni neraka? Salah satu di antaranya karena rajin sekali setiap hari ngerumdepi ngegodesip. Suka sekali ngerumpi dan gosip, ya. Tapi kalau saya lihat muka-muka di sini, di sini alhamdulillah. Iya, di sini tidak gina bicara, tapi kalau lewat gitu, ibu-ibu yang lain, nah kok bi kita mana? Naiki bibirna. Pak, tolong kalau lihat ibu-ibu kasih bengkok-bengkok bibir, cepat kita bantu dengan doa. Apa doanya Ustaz? Ya Allah, kembalikan bibirnya pada tempatnya. Mau apa kalau tidak kembali? Nah, maka oleh sebab itu mari ya. Begitu juga bapak-bapak, Pak. Nah, ada juga penyakit barunya bapak-bapak itu SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Harusnya bagaimana? Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang rezekinya melimpah, doakan. Jangan malah diumpat. Patiro kanja ini, babi ngepet ini. Jangan. Kalau dia itu dapat rezeki yang banyak, cepat bantu doa. Ini kan yang lucu. Tetangganya beli kulkas, dia ramusu. Tetangganya beli motor, ia marung. Ya, tetangganya beli mobil, dia beli semen. Untuk apa? Bikin polisi tidur. Baru doanya tak butuh lalu. Jangan seperti itu, ya. Jadi cari ridhanya Allah. Kita ini pokoknya sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Nah, ini intinya malam hari ini takziah. Keluarga harus sabar. Kenapa? Karena almarhumah ini kembali ke pangkuan Allah, kembali ke pemiliknya. Dan kalau kembali ke pemiliknya, yakin dan percaya pemilik itu akan memberikan tempat sesuai dengan amal ibadahnya. Saya mau tutup dengan satu perumpamaan. Bapak Ibu, halo. Sudah pernah mengawinkan putra putri? Sudah kan?
Waktu bapak ibu menikahkan putra putrinya, apa tidak butuh kendaraan tetangga? Butuh. Nah, pinjamkan ki selama 2 hari, antar bunting dan leka bunting. Oke? Apa ibu tidak butuh bosara tetangga? Butuh. Nah, pinjamkan ki 1 pekan. Nih, selesai pesta pernikahan, yang punya mobil minta kembali, yang punya bosara minta kembali. Haruskah kita marah? Peminjam yang baik, dengar. Kalau nak pinjam mobilnya orang, kemudian dalam proses penggunaan dehudajan, hujan turun, jalanan becek, mobilnya rantas, maka sebelum dia kembalikan, dia cuci dulu, kemudian dia lihat penunjukan bahan bakarnya. Kalau miring ke kiri, paling tidak dia isi sepertiganya. Kalau begini caranya kita meminjam, kita kembalikan kepada pemiliknya. Apa kata pemilik? Terima kasih, dan kalau butuh ki lagi, bilang ki, ku kasih pinjam ki. Kenapa? Ini peminjam yang baik. Itulah dalam bahasa agama. Diajarkan kalau batuk minum dulu. Capu itu bensin. Dalam bahasa agama tadi Ustadz Gibran itu sudah membacakan, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo sama-sama kita ucapkan, inna lillahi wa inna. Sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya almarhumah berasal dari Allah dan pada akhirnya kembali ke haribaan Allah. Maka keluarga harus ikhlas menerima ini. Kemudian yang punya bosara minta kembali. Ibu, oh ibu, waktu nak pinjamkan ki masih ada plastiknya. Begitu kita kasih kembali, decap depi detodeling, cap pitolina. Apa ini namanya? Apa rete sangana? Jumbe-jumbenya copot ini. Lantas yang punya bosara berkata, saya kira waktu kita pinjam masih baru, kenapa kita kasih kembali rusak? Dia bilang, tapi begitu memang. Apa kata si pemilik? Insya Allah, terima kasih, lain kali tidak ku kasih pinjam lagi. Nah, seperti itulah. Kalau ada keluarga tak yang meninggal, tidak boleh kita itu marah-marah, tidak boleh kita berselisih dengan keluarga. Kaku bilang memang kemarin kasih masuk rumah sakit. Kaku bilang memang andai kata-kata bisa berkata-kata seperti kata-kata-kata, maka laki-laki liku-liku tidak akan laku-laku. Nah, seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, sudah kita ikhlaskan segala sesuatunya karena almarhumah ini berasal dari Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi limpahan rahmat. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, rahmati dan berkahilah almarhumah. Lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Kepada keluarga yang ditinggalkan, tingkatkan kualitas keimanan ketakwaannya agar tabah dan sabar menghadapi cobaan-Mu. Kepada kami yang hadir malam hari ini, ya Allah, tingkatkan kualitas ibadah kami kepadamu. Perbaiki tali silaturahim di antara kami. Jadikan kami hamba-hamba yang husnul khatimah. Sama-sama kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan mic ini kepada protokol, ada ucapan belasungkawa dari Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Hajjah Alia Mustika, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan juga Aco, Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Juga kemarin saya bersama-sama dengan Deng Ical. Deng Ical juga menyampaikan salam hormat. Mereka semua mendoakan semoga almarhumah dilapangkan alam kuburnya, keluarga tabah dan sabar menghadapi cobaan. Dan ini ada ucapan terima kasih dari Pak Munafri dan Ibu Alia. Terima kasih atas pilihan tak kemarin. Nah, doakan mudah-mudahan beliau bisa istiqamah dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian Bapak Ibu, yang terakhir salam hormat dari jamaah Masjid Ali Imran. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah ceramah takziah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Agung Wirawan MSc, dan semoga ceramah tadi dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Demikianlah cara pada malam hari ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.